Siang, anak-anak kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Ya, jadi simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Nah, simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ya, yang pertama kita bahas adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, jadi kedua makhluk hidup itu harus saling menguntungkan. Itu yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme. Nah, di sini simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Lalu yang ketiga, simbiosis parasitisme. Di sini simbiosis parasitisme ini adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang lain. Ya, jadi diingat ya, simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Nah, di sini kita bahas satu persatu mengenai simbiosis mutualisme. Tadi kita tahu bahwa simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh yang pertama, perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar burung jalak dengan kerbau. Kenapa disebut sebagai simbiosis mutualisme? Karena perhatikan, di sini kutu kerbau dimakan burung jalak dan burung jalak mendapatkan makanan dari tubuh kerbau, ya. Lalu yang kedua, lebah dengan bunga. Di sini si lebah mendapatkan nektar, ya. Lalu atau untuk proses penyerbukannya, sedangkan si bunga dibantu dengan proses penyerbukannya. Oke, sekarang yang nomor 3. Ini ada contoh buaya dengan burung plover. Nah, di sini mereka termasuk simbiosis mutualisme. Karena apa? Karena di sini si burung plover dapat makanan dari buaya, ya, dan buaya giginya menjadi bersih. Jadi nggak ada karang-karang giginya karena dimakan oleh si burung plover tadi. Oke, di sini selanjutnya kita lanjut simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, ikan hiu dan ikan remora. Ya, ikan hiu, ini ikan hiunya yang kecil-kecil ini ikan remoranya. Di sini ikan remora mendapatkan perlindungan dari sisa makanannya. Ya, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ya. Lalu yang kedua apa? Yaitu ikan badut dengan anemon laut. Ikan badutnya ini anemon lautnya. Kenapa mereka disebut sebagai simbiosis komensalisme? Karena di sini si ikan badutnya dapat berlindung dari predator, ya, dan anemon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan juga. Lalu yang selanjutnya ada pohon anggrek dengan pohon inangnya. Di sini anggrek dapat menampung di sini anggrek dapat menumpang hidup pada pohon dan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ya, ini adalah contoh-contoh dari simbiosis komensalisme. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Di sini simbiosis parasitisme itu adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak, ya, satu pihak makhluk hidup, dan yang satu makhluk hidup lainnya dirugikan. Ya, jadi satu diuntungkan, satu dirugikan. Itu kalau simbiosis parasitisme. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, perhatikan. Di sini ada benalu dengan pohon inangnya. Ya,
Benalu dapat makanan dengan menghisap pohon inang. Pohon inang dirugikan karena sari makanannya dihisap oleh benalu tadi. Lalu selanjutnya ulat dengan pohon buah. Ya bisa buah apa aja, bisa buah mangga, apel, eh, salak, banyak ya. Di sini ulat dapat makanan dari buah dan pohon buah dirugikan karena buah-buahan menjadi rusak karena dimakan oleh ulat ya. Jadi satu diuntungkan dan satu dirugikan. Lalu yang selanjutnya adalah kutu dengan kucing. Ya, di sini kutu dapat makanan dengan mengisap darah kucing. Terus kucing dirugikan karena rasa gatal yang ditimbulkan oleh kutu. Itu sama juga contohnya dengan nyamuk dengan manusia. Nyamuk mengisap darah manusia, sedangkan manusia merasa dirugikan karena darahnya dihisap oleh nyamuk. Ya, masih banyak contoh-contoh lain dari simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut untuk untuk jaring-jaring makanan ya. Terima kasih, bye-bye.